BEM UI terjebak strategi Rektorat UI. Begini benang merahnya. Rektorat kok dilawan? Mau serapat apapun sebuah konspirasi tersimpan, pasti busuknya kecium juga. Apalagi kalau yang bikin Leon. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di bawah PKS ini kelihatannya tidak menyangka gerakan cepat UI untuk membongkar konspirasi. Mirip dengan kasus Ratna yang digebukin. Mereka yang blunder sendiri, sehingga saat Ratna mau kabur langsung ditangkap oleh polisi yang gercep. Untuk kasus ini, BEM UI sepertinya sudah membuat skenario panjang, tapi gagal. Mereka diduga kuat sudah membangun narasi sejak lama. Mereka ingin menjatuhkan kredibilitas UI, termasuk upaya untuk pembungkaman soal akun beberapa pengurus BEM yang diretas. Tapi akhirnya dari pengakuan Leon Alvinda soal peretasannya, saya menemukan kejanggalan. Kejanggalan itu adalah, awalnya Leon memberikan postingan bahwa akunnya diretas pada tanggal 28 ke 29 Juni. Padahal saat ia mempostingnya masih tanggal 28. Kemudian di Twitter, dia langsung mengubahnya. Tapi yang namanya netizen dan media pasti punya akses deep web. Akses deep web yang didapatkan adalah postingan pertama dari Leon soal dihack di antara tanggal 28 dan juga 29. Ini artinya, Leon memposting sesuatu yang lebih maju sehari dari apa yang terjadi. Dan pihak UI memanggil Leon tanggal 27 Juni, hari Minggu. Diduga terbongkarnya konspirasi karena UI memanggil mereka di hari Minggu. Inilah yang menjadi kekagetan yang mendadak bisa mengubah jalannya cerita yang diframing oleh BEM UI soal pembungkaman oleh UI. Mereka kaget dan tidak menyangka kalau UI memanggil BEM UI untuk diajak bicara pada hari Minggu. Jadi kalau mau dikata, pihak UI ini membuat skenario mereka dipercepat 1 hari. Biasanya kan dipanggil untuk urusan ini dan itu, apalagi urusan administrasi di hari Senin atau setidaknya hari kerja. Tapi kenapa di hari Minggu dipanggilnya? Tapi BEM UI ini namanya mahasiswa yang bermodalkan narasi textbook, pasti merasa ini adalah hal baik. Kalau mau dipercepat, kenapa harus Senin? Kalau boleh menduga, karena memang apa yang menjadi narasi yang dibentuk oleh BEM UI ini mirip sama narasi-narasi mahasiswa saat demo bela KPK dan juga bela Prabowo beberapa bulan silam. Mereka menarasikan polisi menganiaya mahasiswa, padahal yang dianiaya adalah perusuh, kebetulan mahasiswa. Jadi kalau mau dikata, mahasiswa UI kali ini harus belajar lagi di kampus. Gak usah urusin urusan politik yang tidak kalian ketahui. Mau bagaimanapun juga pemerintahan Indonesia sudah cukup baik. Apalagi pemerintahan Indonesia didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Joko Widodo juga adalah presiden yang dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Leon Alvinda gagal mendapat framing. Kesalahan Leon ini kelihatan kecil ya, seperti hanya salah tanggal. Tapi kesalahan tanggal ini seharusnya tidak terjadi kalau memang benar-benar kejadiannya seperti itu. Mau dibilang kalau dia typo? Sekelas ketua BEM UI kok bisa typo? Atau memang ini sudah direncanakan jauh-jauh hari seperti yang dilakukan oleh para konspirator? Kalau bicara Jokowi King of the Lip Service, maka Leon sendiri ada di bawah servis siapa? Mau bilang kebebasan berpendapat? Bebas berpendapat, tapi kok tanggal bisa dipalsukan? Mahasiswa atau tukang plagiat? Upaya makar Ketum PB HMI MPO Afandi Ismail, TNI harus turun tangan. Afandi Ismail, 11-12 dengan Leon, yang adalah mahasiswa bodoh yang membangun narasi-narasi busuk soal Presiden Jokowi. Afandi Ismail membawa-bawa nama rakyat untuk melakukan revolusi Indonesia di tahun 2021. Bahkan dengan berani-beraninya dia mengeluarkan tagar anti-presiden sebelum 2024. Artinya ini sudah jelas-jelas adalah upaya makar. Orang-orang PKS kelihatan sangat menikmati buah yang mereka tabur selama ini. Kita tahu himpunan mahasiswa banyak yang terindikasi radikal dan juga HTI. HTI ini sangat kencang soal perekrutan mahasiswa yang bergerak di bidang pendidikan. Mereka adalah orang yang bukan lagi apolitis, melainkan anti dengan politik.
Bahkan mereka dengan berani-beraninya mengeluarkan tagar-tagar berbau makar. Sekarang kita melihat kader-kader kampus yang dianggap penting menjadi motor terdepan sejak Rizik di penjara. Mereka seolah tak rela dengan Rizik yang dipenjara dan dimasukkan ke dalam proses hukum yang berlapis-lapis. Saya melihat apa yang menjadi kebahayaan mereka ini adalah maklar. Presiden Joko Widodo adalah presiden yang dipilih 2 kali oleh rakyat. Mayoritas rakyat mendukung Joko Widodo dan memilihnya sebagai Presiden Republik Indonesia 2 kali. Ini adalah fakta demokrasi yang tidak terbantahkan. Fakta yang tidak bisa dibuang begitu saja. Tapi ada orang-orang yang sakit hati dan mungkin para pendukung Prabowo seperti Avandi Ismail dan Leon yang tidak bisa rela satu persatu junjungannya kena karma Ahok. John Ruh di penjara. Ratna Sarumpait ketahuan ngibul disebarkan oleh Prabowo. Kemudian yang terakhir, Bahar dan juga Rizik yang dipenjara. Hingga pada akhirnya mereka ini kelihatan mau makar. Mau makar terhadap konstitusi ini sudah ada. Presiden sudah terpilih dengan cara demokratis. Lalu yang berbeda pendapat dengan mereka dicap buzzer atau kafir. Ini tipe cara main dari FPI dan juga HTI sekali, bukan? Tagar ganti presiden sebelum 2024 yang ada di postingan Avandi Ismail harus ditanggapi dengan sangat serius. Kalau ada tagar seperti itu dikeluarkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam, artinya ada dugaan provokasi berujung makar seperti yang dikerjakan oleh para pendukung Prabowo kemarin. Kalau sudah begini, polisi dan TNI harus waspada. BIN juga harus fokus menelisik siapa orang-orang yang ada di belakang mereka. Mereka ini kelihatannya hanyalah boneka. Boneka PKS, FPI, dan HTI yang merongrong NKRI. Mungkin bisa diangkut itu mahasiswa abadi untuk dimintai keterangan. Mereka ini adalah orang-orang yang berbahaya bagi demokrasi. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena mereka menggunakan demokrasi untuk merusak demokrasi. Ciri khas dari HTI dan juga Felix Shaw adalah memang seperti itu. Mereka koar-koar demi demokrasi, tapi mereka justru mau merongrong demokrasi. Inilah kebahayaan yang sejati. Bahaya karena mereka bersembunyi di balik pilar NKRI, tapi ujung-ujungnya tanam bom untuk menghancurkan salah satu pilar tersebut, yakni pilar demokrasi. Pilar demokrasi yang dibangun oleh bangsa ini lewat sejarah yang panjang mau dihancurkan. Ada upaya-upaya yang dikerjakan sepertinya dengan terstruktur, sistematis, dan masif oleh pendukung Prabowo yang gak rela jika Prabowo kalah dan dipecundangi oleh mantan pengusaha mebel saja. Di tengah pandemi seperti ini bukannya bersatu, malah mau makar. Orang-orang seperti ini bahaya. Dan kebahayaan ini cukup laten dan tidak bisa dianggap remeh. Mereka ini membawa-bawa nama besar seperti mahasiswa Islam, mahasiswa Universitas Indonesia, dan kampus-kampus besar lainnya. Mereka berbahaya. Apalagi di belakang mereka ada orang-orang PKS yang selalu memberikan informasi